Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya rahayu bagi kita semua saudara senusantara. Belusukan kali ini kita di pelosok pedalaman yang ada di wilayah Mojokerto, di mana kita mengunjungi sebuah kampung yang kekurangan laki-laki. Memang cukup unik ya, dan jarang-jarang ada ya sebuah kampung yang penduduknya 90% wanita, sehingga kampung ini emang benar-benar kekurangan laki-laki. Jalan menuju kampung ini cukup lenggang dan sepi, jarang ada yang berlalu lalang melewati jalan ini. Padahal jalan ini adalah jalan satu-satunya menuju kampung yang kekurangan laki-laki. Sedangkan orang laki-laki yang sering lewat di sini adalah orang dari penduduk kampung sebelah yang memiliki kebun atau ladang di daerah sini. Namun yang asli penduduk kampung ini jarang. Kampung ini berada di sebuah lembah dari Gunung Arjuna, dan letaknya pun cukup terpencil dan paling pelosok di wilayah Mojokerto. Kampung ini cukup jauh dari pusat kota Mojokerto maupun pusat perbelanjaan atau pasar, serta pusat kesehatan pun juga jauh alias puskesmas. Meski penduduknya wanita, namun gaya hidup mereka cukup sederhana, tidak mengikuti tren atau gaya sosialita, sehingga walaupun tampak sederhana, wanita-wanita di sini cukup kaya dan banyak duitnya dalam tabungan mereka. Sehingga mbak-mbak cantik yang biasanya naik Revo alias Mbak Mekar atau Syariah itu nggak mau bila cari nasabah di kampung ini, karena penduduk atau penghasilan per kapita penduduk sini cukuplah lebih. Apalagi ada abang-abang plecit atau abang-abang koperasi juga tidak mau menginjakkan kaki di kampung ini. Laki-laki yang dapat jodoh di sini merupakan sebuah anugerah dan keberuntungan, karena mereka ibarat menjadi raja di kampung yang penduduknya wanita-wanita cantik di sini. Setelah sekian lama di penghujung jalan ini, ternyata kita sudah sampai di gapura pintu masuk menuju kampung yang penduduknya mayoritas wanita-wanita, dan kampung ini namanya Kampung Jembul. Kita berhenti sejenak sekalian melihat pemandangan yang ada di sekitar sini, sekalian sambil meluruskan punggung serta mengendorkan urat-urat bokong yang capek naik kendaraan. Walaupun sudah sampai di gapura pintu masuk, kita masih belum menjumpai atau menemui penduduk yang katanya wanita-wanita cantik. Ternyata benar, Kampung Jembul ini berada di lembah Gunung Arjuna. Sedangkan kita tadi dari gapura ini langsung menuju ke puncak ujung desa.
dan melihat sebuah perkampungan kecil yang paling pelosok dan paling pedalaman di wilayah Mojokerto. Kampung ini cukup viral dahulu sebelum adanya COVID-19 menyerang Indonesia, karena di kampung ini terdapat sebuah wahana wisata alam yang cukup terkenal kala itu, namun tutup karena adanya COVID. Untuk membuktikan benar atau tidaknya bahwa kampung ini penduduknya mayoritas wanita-wanita cantik, maka kita akan keliling-keliling dahulu. Untuk lebih jelasnya kita tanya-tanya kepada warga penduduk sini secara langsung. Mana ini, Bu? Desa Jembul. Jembul. Desa Jembul, Bu, ya. Benar, Desa Jembul ini lokasinya di tengah hutan ya, Bu ya? Iya. Terpencil di wilayah Mojokerto. Iya. Daerah terakhir Kecamatan Jatirejo. Oh, Daerah terakhir. Desa terakhir. Kecamatan Jatirejo, Bu. Berarti berbatasan dengan Perbatasan dengan desa mana? Manting. Manting. Iya. Manting, Bu ya. Iya. Kalau ke selatan itu sudah wilayah Malang. Oh iya, sana itu Malang tapi hutan dan pegunungan, Mas. Masih jauh, Bu ya. Ya jauh, nggak bisa bawa kendaraan kan, kita itu untuk mendaki kan. Oh, untuk mendaki. Ya, Bu, ya. kalau Malang di sini gas pundi, Bu? Ribon. Duh, nek dalu nggih ngeten kok suasananya nggih sunyi, Sunyi. sepi nggih. Bunyi jangkrik-jangkrik tok ngoten. Oh, nggih nggih. Nggih Mas, nyari pegunungan. Ibunya ini warga sini ya? Asli warga sini, Mas. Ini tadi dari cari pakan kambing. Oh. Mayoritas kan petani Oh. dan Lah bapaknya kemana? Kok enggak? kerja. Oh, kerja. Kita kan membantu daripada waktu senggang. Ya buat cari pakan ya. Nah, Warga Jembul mriki kehidupan sehari-hari niku selain bertani napa mawon? Bu? bertani nggih. Nggih, hanya bertani. Hanya bertani nggih. Nggih. Oh, nggih. Untuk menuju ke kota ataupun ke Pasar. tempat pasar keramaian berapa kilo, Bu? Saya masih jauh pokoknya. Ada 20 kilo? Sini sampai di Noyo. Nggak tahu berapa kilonya. Sekitar 15 kilo tuh. 15 kilo, 20 kiloan gitu. Ya. Iya, sekitar 15-20 kilo. Tapi ini meskipun desa terpencil di tengah hutan gini ya, pegunungan gini ya. Tapi jalan ini kok Mulus ya, sudah akses mulus, jalannya. aksesnya Sudah enak sekali, bagus. ya. Terus untuk anak-anak ke sekolah itu gimana, Bu? Desa Manting, satu atap Manting kan. Oh, satu atap. Iya. Berarti masih ada satu atap ya di wilayah Mojokerto. Iya. Berarti SD dan SMP jadi satu ya? Oh iya, kalau Kan satu atap. di Jembul sendiri, Mas. Hmm. TK, PAUD ada di Jembul. Betul. Tapi kalau untuk SMP-nya saja yang ada di bawah. Di Manting. Desa Manting dulu kan pernah mau ditaruh di sini. Kan nggak mungkin yang Bawah naik ke atas ya. Jadi yang atas biar Naik turun ke turun, bawah ya. gitu lah, Bu. Tapi kan lumayan jauh, Bu, ya, untuk Ya sangat sekolah, Bu, ya. jauh. Sebenarnya kan untuk ke sekolah kan harus diantar orang tua, Iya. karena di sini tuh mayoritasnya petani, berangkat pagi, pulang sore, kadang Iya. siang. Jadi anak-anak diperbolehkan bawa. Kendaraan. betul, ya. Apalagi kan akses jalannya ini sudah enak, Bu, ya. Jadi kan Iya. memudahkan Oh, para Akses untuk ke pelajar Sekolah ya? sekolah, gitu, Bu, ya. Oh, Iya, nggih. iya. Atas nama sinten, Bu, jenengan? Bu Yati, Bu Ibu Yati. Yati, Warga? Jembul. Warga warga Jembul, Desa ya? Jembul RT 1 RW 1. Oh, nggih. Matur suwun. Antar informasi nih, pun desa Jembul. Bu mau tanya Bu, kampung ini namanya kampung apa Bu? Jembul, Jumbul. Jembul apa Jumbul? jembul. Jembul. Apa benar lokasinya ini di tengah hutan di antara pegunungan ya? Nggih, Terpencil ya Bu ya? nggih. Ada berapa rumah di sini? Piro wi? Hampir 100. Berarti nggak sampai 100 ya? Hampir 100. Nggih. Masuk kawasan mana ini Bu? Jatirejo. Jatirejo, Kabupaten Mojokerto. Untuk kakaknya berapa jiwa Bu di sini? Piro wi? Kita sekitar hampir 200. Hampir 200 kakak. Oke, ya. Terus rumahnya juga nggak sampai 100 ya Mas?
Nah. Kakaknya beneran tadi 80 pinter 80. Nah, matur suwun Bu, informasi ini tentang kampung niki yang benar-benar di tengah hutan ya, pelosok gunung yang ada di Mojokerto. Oh nggih, harapane jenengan kangge pemerintah dos pundi Bu? Ya, Pak Wi. Harapane karo iki Mas. Mungkin air bersih atau pupuk atau gimana, listrik atau gimana? Popo utama popo. Pupuk ya. Hampir rata-rata staf desa yang terpencil-pencil yang kita temui kendala pertama adalah pupuk. Karena mayoritas penduduknya komoditasnya adalah pertanian. Ya. Matur suwun, semoga sukses. Inilah kondisi rumah penduduk yang ada di kampung terpencil Desa Jumbul, Kabupaten Jumbul. Ya, Jembul ya, Jembul. Jembul yang ada di Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto. Dan rumah-rumah tradisional khas penduduk sini yang masih orisinil ya seperti ini, terbuat dari papan kayu serta masih beralas tanah. Nah, mengingatkan kita pada tahun era 80-an 90-an nggih. Tahun segitu umumnya rumah-rumah di sini banyak yang seperti ini ya. Nah. Tahun 80 masih kayu semua. Oh, tahun 80 masih kayu semua. Kayu semua. Dinding dari bambu. Dinding dari bambu. Atap dari bambu juga. Atap dari bambu. Iya. Oh, apa namanya itu? Pelompong. Kelaka. Bambu bulat. Iya. Jadi dua semua. Oh, gitu. Jadi Di sini nggak ada satu-satu apa yang masih tersisa seperti itu, nggak ada ya Pak ya? nggak ada habis. Sudah habis ya? Kita suruh jual semua. Sudah modernisasi ya? Nah, ini penjelasan dari Bapak Sinten? Sunarti. Bapak Sunardi, warga sini, tentang masa lalu di era 80-an yang penduduk di sini rumah-rumahnya banyak yang bambu dan kayu. Bahkan atapnya dari bambu yang dibelah jadi dua. Kalau di tempat saya itu pakai ini Pak, wedik. Kok wedik apa? Yang dari alang-alang itu loh. Itu namanya welit. Oh ya, weling. Welit. Kok weling. Ya, namanya welit. Berarti di sini nggak pakai welit ya? Sebagian ada. Sebagian welit, sebagian dari bambu itu ya. Dari alang-alang. Hmm. Kalau di bawah kan sebagian itu kan dari daun tebu. Iya, Kalau di sini dari alang-alang. dari alang-alang ya. Jadi ada yang atapnya alang-alang, jadikan kulit tadi. Ada yang kebanyakan yang pakai atap bambu. Oh, apa nggak bocor itu Pak? Enggak lah, seperti itu loh, seperti atap asbes itu loh. Oh iya iya. Jadi, Lekuk-lekuannya itu ya. yang rumah itu dua, yang murid satu. Ya ya ya. Nah, sungguh tradisional, berbeda sama yang di tempat kita ya, menggunakan welit dari daun tebu. Tapi dulunya alang-alang. Alang-alang ya. Nah, Dinding dari bambu. rumah di sini juga berbentuk terasering ya. Ada yang berada di di atas, di tengah, di bawah yang mirip tangga. Nah, monggo Pak nggih, matur suwun. Nah, karena di kawasan pegunungan, gunung apa nih Pak? Gunung apa? Oh, di kawasan Gunung Arjuno. Nah,